Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan saya Teguh Nurul. Saya akan menjelaskan materi di bab kedua untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Ya, baik, nanti kita akan membahas tentang sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Baik, apa saja yang kita akan bahas di bab kedua ini? Yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada pemahaman teks cerita sejarah. Yang kedua, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang ketiga, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang keempat, ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Dan yang terakhir yaitu penyusunan teks cerita sejarah. Baik, kita masuk tentang definisi teks cerita sejarah. Pemahaman teks cerita sejarah. Baik, pemahaman teks cerita sejarah ini ada 5. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. Yang kedua, ciri-cirinya. Yang ketiga, jenis. Yang keempat, struktur. Dan yang kelima, fungsinya. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah naskah, cerita, atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata ya. Misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya mitos-mitos, asal-usul negeri, terus mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Nah, itu adalah yang berupa cerita-cerita fiksi. Mitos itu adalah fiksi atau yang tidak terjadi secara nyata, tidak sesuai fakta. Baik, kita lanjutkan untuk ciri-ciri teks cerita sejarah. Baik, untuk ciri-ciri teks cerita sejarah ini ada 4. Pertama, menampilkan latar masa lalu. Jadi, di dalam teks cerita sejarah ini akan membahas tentang masa-masa yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Maksudnya kronologis ini cerita yang terurut, yang berdasarkan urutan peristiwa. Yang berikutnya, isi berupa fakta atau fiksi. Nah, tadi sudah kita bahas mitos. Mitos itu artinya fiksi. Isi berupa fakta. Jadi untuk di dalam teks cerita sejarah ini bisa mengangkat tentang kejadian-kejadian yang terjadi secara faktual dan juga bisa terjadi secara fiksi, tergantung dari penulisnya. Kalau penulisnya bisa atau mengenal tentang sejarah masa lalu, namun informasi-informasi yang dia dapatkan dari masa lalu tersebut tidak sampai kepada cerita yang sebenarnya terjadi, maka ya untuk sejarah yang dibuatnya itu adalah sejarah yang dibuat secara rekayasa. Contoh, negeri dongeng. Negeri dongeng itu kan sebuah khayalan. Jadi itu tidak terjadi secara real. Itu dibuat-buat saja oleh pengarang. Kalau yang terjadi secara fakta itu adalah seperti cerita peristiwa kemerdekaan Indonesia. Apa yang ditulis oleh pengarang itu benar-benar terjadi di masa lampau dan terurut peristiwanya diceritakan berdasarkan informasi keterangan-keterangan yang jelas yang terjadi secara fakta atau faktual. Berikut ada yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Kita masuk lagi ke pembahasan konjungsi temporal.
Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Maksudnya adalah konjungsi ini berguna untuk menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya agar saling berkaitan. Konjungsi temporal ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama konjungsi temporal sederajat dan yang kedua konjungsi temporal tidak sederajat. Maksudnya apa? Konjungsi temporal sederajat, konjungsi bersifat sama atau setara. Konjungsi ini menjadi kalimat majemuk yang setara. Konjungsi jenis ini hanya bisa diletakkan di tengah kalimat dan tidak bisa diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Berikut lihat contoh pada kutipan berikut. Contohnya seperti ini. Contoh kata konjungsi temporal sederajat adalah lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya, sebelumnya, setelah itu, sebelum itu, dan sehabis itu. Untuk contoh kalimatnya seperti ini. Ini adalah contoh kalimat konjungsi temporal sederajat. Saya akan bacakan satu contohnya yang dipakai kata kemudian. Setelah komputer dimatikan, kemudian matikan juga layar monitor. Jadi konjungsi temporal sederajat itu adalah konjungsi yang bersifat sama atau setara. Baik, contoh yang kedua, Cristiano Ronaldo mengalami cedera. Lalu ia harus absen selama 6 bulan. Itu adalah contoh-contoh dari konjungsi temporal sederajat. Berikutnya kita masuk pembahasan ke konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat ini adalah kebalikan dari sederajat. Jadi konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang tidak setara atau bertingkat. Konjungsi temporal tidak sederajat cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan sederajat. Maksudnya fleksibel ini, konjungsi ini bisa dipakai atau diletakkan di awal kalimat, di tengah atau di akhir kalimat. Meskipun diletakkan di mana saja, kalimat akan tetap bisa dimengerti. Contoh kata-katanya untuk konjungsi temporal tidak sederajat. Ada beberapa kata sebagai berikut. Yang pertama, kata sementara. Yang kedua, ketika, semenjak, bila, sejak, sedari, tatkala, apabila, saat, dan sampai. Untuk contoh kalimatnya seperti berikut. Contoh kalimat konjungsi temporal tidak sederajat. Jadi untuk konjungsi ini lebih fleksibel. Bisa ada di tengah, bisa ada di depan, bisa juga ada di akhir. Kita baca salah satu contoh berikut ya. Sandi datang ke rumah ketika Nana baru saja berangkat ke kantor. Contoh yang kedua, sementara Juventus baru meraih 3 gelar, sedangkan Real Madrid sudah berhasil juara sebanyak 14 kali. Contoh yang ketiga, apabila cuaca mulai panas, penutup stadion akan otomatis tertutup. Jadi ini adalah contoh-contoh dari konjungsi temporal tidak sederajat. Baik, kita lanjut pembahasannya ke halaman berikut. Baik, dalam cerita sejarah. Yang kedua kita akan membahas tentang jenis teks cerita sejarah. Jadi jenis teks cerita sejarah itu ada dua. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua teks
cerita sejarah fiksi. Baik, kita akan membahas untuk pembahasan lanjutnya, yaitu struktur teks cerita sejarah. Untuk teks cerita sejarah ini ada 6. Yang pertama abstrak, dan yang kedua orientasi, ketiga komplikasi, 4 klimaks, 5 resolusi, dan keenam koda. Pak Guru akan jelaskan satu persatu arti dan penjelasannya. Ya baik. Yang pertama, abstrak. Abstrak itu adalah bagian singkat yang memberikan gambaran umum tentang isi cerita. Biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang memberikan pandangan singkat tentang isi cerita tanpa memberikan terlalu banyak detail. Itu yang dimaksud dengan abstrak. Yang kedua, orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi memperkenalkan pembaca pada latar belakang cerita, termasuk waktu, tempat, suasana, karakter utama. Ini membantu pembaca memahami konteks di mana cerita itu berlangsung. Yang ketiga, komplikasi. Maksud dari komplikasi adalah bagian cerita di mana masalah atau konflik utama diperkenalkan. Karakter-karakter utama menghadapi tantangan atau masalah yang memicu perkembangan cerita. Konflik ini menjadi pendorong alur cerita. Yang keempat ini ada klimaks. Klimaks adalah puncak puncak ketegangan tertinggi dalam cerita. Disinilah konflik mencapai titik kritis dan karakter-karakter utama menghadapi situasi yang mengubah arah cerita. Klimaks ini biasanya merupakan momen paling dramatis dalam cerita. Yang kelima ada resolusi. Resolusi itu adalah bagian cerita di mana konflik mulai dipecahkan atau diberikan penyelesaian. Karakter-karakter utama berusaha mengatasi masalah dan menghadapi akibat dari pilihan mereka. Ini membawa cerita menuju akhir yang lebih jelas. Yang terakhir atau yang keenam ada koda. Koda itu apa? Koda atau penutup. Koda atau penutup adalah bagian akhir cerita yang merangkum dan menutup cerita secara keseluruhan. Di sini pembaca dapat mengetahui bagaimana nasib karakter-karakter cerita setelah konflik dipecahkan. Koda juga bisa berisi pesan moral atau refleksi. Baik, dari penjelasan tentang struktur teks cerita sejarah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, baik. Pembahasan berikutnya itu ada fungsi teks cerita sejarah. Untuk fungsi teks cerita sejarah ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rekreatif. Rekreatif atau hiburan. Rekreatif atau hiburan itu adalah teks cerita sejarah dapat menghibur pembaca dengan menyajikan cerita yang menarik dan mendalam tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Meskipun berdasarkan fakta sejarah, penulis seringkali menggunakan gaya narasi yang menarik untuk membuat cerita lebih menarik dan menghibur. Yang kedua ada inspiratif. Maksud dari inspiratif itu apa? Cerita sejarah seringkali mengisahkan kisah-kisah kepahlawanan, perjuangan dan pengorbanan. Hal ini dapat menginspirasi pembaca dengan menunjukkan contoh-contoh yang mengesankan tentang semangat, tekad, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Baik, yang ketiga itu ada instruktif, pembelajaran. Arti atau maksudnya itu teks cerita sejarah mengandung pelajaran berharga tentang masa lalu, baik dalam konteks sosial, politik, maupun budaya. Pembaca dapat mempelajari peristiwa-peristiwa penting
yang membentuk dunia saat ini dan mengambil hikmah dari kesalahan atau keputusan yang diambil di masa lalu. Dan yang terakhir itu ada edukatif. Arti edukatif yaitu fungsi ini berkaitan dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang sejarah kepada pembaca. Teks cerita sejarah membantu memperluas pemahaman kita tentang berbagai aspek kehidupan di masa lalu, serta dampaknya terhadap perkembangan masyarakat dan budaya. Baik, dari fungsi teks cerita sejarah, kita lanjut lagi pembahasannya. Ada informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Pertama, unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang kedua, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah dengan saksama. Yang kedua, kita mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, kita mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Baik, kita lanjut lagi ke unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah. Dalam unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, unsur intrinsik dan kedua, unsur ekstrinsik. Baik, yang pertama itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa saja? Ya, ada tema, ada amanat, ada tokoh atau penokohan, ada sudut pandang, ada latar dan alur. Baik, tema itu adalah pesan atau ide-ide utama yang ingin disampaikan melalui cerita. Yang kedua yaitu amanat. Amanat itu nilai-nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa sejarah. Ada yang ketiga, tokoh atau penokohan, yaitu karakter-karakter utama dan pendukung yang terlibat dalam peristiwa. Yang berikutnya sudut pandang. Sudut pandang itu sudut pandang pikiran dalam tokoh-tokoh tersebut. Yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini ada latar. Maksudnya latar ini latar tempat, latar suasana. Yang ke 5, yang keenam alur. Alur ini yaitu cerita yang terjadi, yaitu berikutnya kita membahas tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu untuk di dalam teks cerita sejarah ada kebesaran pemerintah, ada corak penceritaan, ada unsur keagamaan, ada unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Baik, unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sering didapatkan di dalam teks cerita sejarah. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, untuk poin C. Poin C ini kita akan membahas lagi tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ada 5 poin penting di dalam memahami nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu moral. Maksudnya moral di dalam teks cerita sejarah yaitu teks cerita sejarah seringkali membawa pesan moral yang mengajarkan tentang etika, kejujuran, tanggung jawab, dan tindakan yang benar. Kisah tentang tindakan baik atau buruk dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi pembaca. Yang kedua, kepahlawanan. Maksudnya, kisah-kisah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan sering menjadi nilai utama dalam memahami teks cerita sejarah, yaitu bisa menjadi tolak ukur juga. Ini mengajarkan tentang keberanian dan dedikasi untuk memperjuangkan keadilan dan
kebebasan. Berikutnya ada religius. Maksudnya nilai-nilai religius. Beberapa cerita sejarah mencerminkan nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, pengampunan, ketekunan, dan ibadah itu sendiri. Nilai-nilai ini membantu memahami bagaimana keyakinan agama dapat mempengaruhi tindakan dan sikap manusia. Yang berikutnya ada budaya. Jadi teks cerita sejarah sering mengandung nilai-nilai budaya yang mencerminkan tradisi, norma, dan praktik-praktik yang dihormati oleh suatu masyarakat. Ini membantu pembaca memahami asal-usul budaya dan bagaimana budaya tersebut membentuk pola pikir dan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada nilai-nilai sosial. Jadi cerita sejarah juga bisa menggambarkan nilai-nilai sosial seperti persamaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Kisah tentang perjuangan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial atau penindasan bisa menjadi contoh nilai-nilai sosial ini. Semua nilai-nilai ini berperan penting dalam membentuk persepsi dan pemahaman kita terhadap cerita sejarah, serta relevansinya dengan dunia kita saat ini. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya di poin D. Poin D ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Untuk ciri-ciri kebahasaan dalam cerita teks sejarah ini ada 4. Pertama, keterangan yaitu teks cerita sejarah sering menggunakan keterangan yang deskriptif untuk menggambarkan waktu, tempat, dan karakter dalam peristiwa sejarah. Ini membentuk gambaran yang jelas bagi pembaca tentang konteks cerita. Yang kedua, kata sifat. Jadi penggunaan kata sifat digunakan untuk memberikan detail lebih lanjut tentang karakter, peristiwa, atau tempat dalam cerita sejarah. Kata sifat dapat memberikan nuansa emosional atau visual yang lebih kaya. Yang keempat, bahasa kias dan majas. Jadi untuk poin 3 dan 4 ini sama ya, bahasa kias dan majas. Pak Guru menjelaskan, langsung saja digabungkan untuk penjelasannya. Untuk memberikan, maksudnya untuk bahasa kias dan majas ini jadi untuk memberikan daya tarik pada cerita sejarah. Kadang-kadang penggunaan bahasa kiasan dan majas seperti metafora, simile, personifikasi, dan lainnya dapat ditemukan. Ini bisa memberikan dimensi artistik dan emosional pada cerita. Baik, kita lanjut ke poin E. Poin ini kita akan menyusun teks cerita sejarah. Baik, untuk poin E, penyusunan teks cerita sejarah. Apa yang kita bahas, yaitu pertama, menyusun teks cerita sejarah. Yang kedua, menyusun teks cerita sejarah. Untuk menyusun teks cerita sejarah, yang pertama kita harus melakukan wawancara. Tujuannya wawancara ini untuk mengetahui sumber-sumber yang kompeten atau ahli tentang topik sejarah, dapat memberikan informasi yang berharga dan mendalam. Jadi dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik tentang peristiwa tersebut, tokoh-tokoh terkait, dan konteks sejarah. Jadi hasil wawancara ini dapat digunakan untuk memberikan pandangan perspektif tambahan yang mungkin tidak terdapat dalam sumber-sumber tertulis. Yang kedua, menulis kreatif. Maksud dari menulis kreatif ini dapat digunakan untuk memberikan dimensi emosional pada cerita sejarah. Kalian dapat menggunakan imajinasi dan deskripsi yang mendalam untuk menghidupkan kembali peristiwa, tempat,
atau karakter dalam cerita. Ini membantu pembaca merasakan atmosfer dan emosi yang ada dalam cerita. Dalam menggabungkan wawancara dan elemen menulis kreatif, kalian dapat menciptakan cerita sejarah yang lebih hidup, berwawasan, dan mendalam. Baik, untuk langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Ini adalah poin terakhir dalam pembahasan kita. Jadi untuk langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Baik adik-adik sekalian, jadi untuk penjelasan tentang teks cerita sejarah, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, dan semoga dapat dipelajari dengan saksama. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih dan salam hormat saya.